bagaimana bisa menggugah hati orang, bagaimana bisa masuk ke relung-relung jiwa materi yang disampaikan. Nggak apa-apa sedikit, tapi masuk ke relung jiwa daripada dia berusaha menyampaikan semua materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share underrated skills. Nah, teman-teman kalau sering nonton reels tentang bola, suka ada underrated player yang sebenarnya jago tapi dianggap nggak jago. Nah, di video ini sebenarnya bukan underrated skills ya, tapi mungkin teman-teman nggak sadar bahwa ini tuh penting sekali. Penting tapi tapi nggak penting gimana ya? Dia tuh memang skill yang nggak umum untuk dipelajari secara langsung, tapi lebih banyak learning by doing, alias memang pengalaman. Gak bohong, pengalaman itu memang gak bohong. Memang hampir semua kasus pengalaman gak bohong ya, cuman ini lebih-lebih lagi. Karena skill ini, kalau teori doang, nyaris percuma. Yes, skillnya apa? Yaitu skill public speaking. Skill public speaking dan penguasaan forum. Ini menurut saya umumnya di public speaking, tapi salah satunya itu penguasaan forum. Karena nggak semua orang, teman-teman, bisa melakukan public speaking. Nggak semua orang bisa mau tampil di depan kamera kayak saya gini. Nggak semua orang bisa menguasai forum. Oke, dia di depan kelas, bicara di depan banyak orang bicara, tapi kita nggak ngerti, yang nonton nggak ngerti apa yang dia sampaikan. Ini skill yang underrated menurut saya, tapi penting sekali. Sangat-sangat penting siapapun Anda, menurut saya siapapun Anda. Mau karyawan, mau pebisnis, mau siapapun, itu penting sekali. Jadi, kenapa saya bikin video ini? Jadi, ini saya pembenaran aja. Ini pembelaan. Ini pembelaan dan pembenaran dari diri saya. Karena, alhamdulillah, ada yang nyinyir nih, gara-gara saya bikin bootcamp. Atau kelas lah. Umumnya disebut kelas. Tapi, yang per hari ini jalan, saya bikinnya bootcamp. Sama Mas Sony Kurniawan. Itu bootcamp ternak toko Shopee. Jadi, bootcamp itu ada banyak modul. Ada katakanlah 8 modul. Memang 8 modul. Jadi, belajar modul, praktek, Zoom. Belajar modul, praktek, Zoom. E-course yang lain, kebanyakan tuh misalkan ada 12 modul. 12-nya aja dijilid. Suruh kita nonton sendiri tanpa praktek lebih dulu atau prakteknya sendiri. Kalau ini enggak. Bootcamp itu dipandu oleh fasilitator. Fasilitatornya saya sama Mas Sony Kurniawan. Jadi cek aja di genirocerik.com kalau mau ikutan bootcamp ternak toko. Saya sama Mas Sony sebagai fasilitatornya. Dan aslinya, yang jago jauh lebih banyak. Yang jago jauh lebih banyak. Bahkan peserta bootcamp pun saya yakin betul banyak banget yang lebih jago daripada saya untuk jualan di Shopee-nya, untuk ternak tokonya. Tapi belum tentu dia bisa mentransfer pengalamannya ke orang lain. Karena tadi skill public speaking atau underrated, yang saya bilang underrated skills tadi, public speaking, penguasaan forum, bagaimana menghasut orang, menggerakkan hati orang, itu bukan hal yang mudah untuk dipelajari. Sangat-sangat tidak mudah. Oke, saya memang, jujur aja saya memang tidak jago-jago amat dalam jualan online. Tapi kalau public speaking, oh kita boleh adu. Oh, karena ya, saya udah cukup terbiasa di depan kamera kayak gini, saya udah 5 tahun lebih, teman-teman. Jadi alhamdulillah, dan pengalaman-pengalaman yang lain yang membuat ya keasah terus, dan gak semua orang punya fasilitas untuk mengasah public speakingnya, teman-teman. Gak semua orang. Oke, nah ilustrasi gini deh. Jadi guru atau dosen, saya yakin teman-teman pasti ada guru yang teman-teman sukai dan lebih masuk. Kalau dia ngomong tuh lebih masuk ke otak kita daripada guru yang ini. Mungkin aja sih guru yang ini profesor. Satu lagi belum profesor misalkan, ya secara umum profesor lebih pintar ya, secara umum, padahal nggak juga. Tapi katakanlah ini kita kondisi idealnya bahwa ada guru yang memang bicaranya enak, jokesnya kita ngena, kita nggak ngantuk, tapi mungkin dia nggak lebih pintar daripada guru atau dosen yang satunya lagi. Saya juga ngalamin waktu kuliah dulu, ada profesor atau dosen ya yang itu ngomong aja nggak ngerti ini apaan, nggak ngerti ini apa. Tapi satu lagi ada yang dia hobi cerita aja ke konteks kuliahnya nggak, tapi ketika dia ngomongin kuliahnya masuk. Itu masalah penguasaan forum, masalah public speaking. Apakah profesor itu salah? Nggak salah sebetulnya. Memang tadi skill public speaking itu harus diasah terus, dan banyak trik-triknya ya. Kayak contoh kalau si profesor tersebut yang ngajarnya kurang masuk ke mahasiswa, mungkin kalau dia di forum akademik itu akan masuk banget. Karena itu beda apa ya, nanti kan saya kasih tahu tips-tipsnya ya, beda konteks aja. Terus Ustadz Jumatan, ilustrasi lainnya Ustadz Jumatan. Mungkin saya bisa bilang 50% Jumatan saya juga tertidur ya, karena ada ustadz-ustadz yang ngomong terus. Ya memang tugasnya dia, tapi jujur aja mungkin yang masuk ke otak saya ya sedikit lah. Jadi mungkin Ustadz juga perlu dibekali dengan gimana skill public speaking bagus, bagaimana bisa menggugah hati orang, bagaimana bisa masuk ke relung-relung jiwa materi yang disampaikan. Nggak apa-apa sedikit, tapi masuk ke relung jiwa daripada dia berusaha menyampaikan semua materi
semuanya dia keluarkan, tapi 30 menit, 40 menit sampai kita tertidur, jadinya percuma juga nggak didengerin. Jadi itu bukan berarti ustadznya ilmunya jelek, enggak. Tapi public speakingnya mungkin perlu dipertanyakan. Makanya saya bilang underrated. Dan secara umum orang oke dengan hal itu gitu. Bahkan ada bukan ada selentingan ya. Saya pernah mengalami bahwa makin panjang ustadz ceramah itu makin baik. Tunggu. Something wrong nih. Nah, itu dia. Si public speaking adalah underrated skills bagi saya. Nah, ini tips dari saya tentang public speaking. Ini teknik presentasi yang saya udah dapat dari kuliah dulu. Jadi saya alhamdulillah waktu kuliah dulu aktif banget lah. Bahkan saya hidupnya banyak di kampus daripada di rumah. Jadi aktif banget di organisasi ini, itu, dan saya melakukan presentasi itu berulang banyak sekali, dan ya saya sangat bersyukur lah mengalami hal tersebut. Nah, nggak semua orang punya fasilitas itu, bahkan nggak semua orang kuliah. Yang kuliah pun nggak semuanya aktif organisasi, yang aktif organisasi pun nggak semuanya mau aktif, mau ambil peran. Dan alhamdulillah kalau saya cukup aktif waktu dulu, sehingga teknik-teknik presentasi ini yang saya share secuil aja, yang ini yang luar biasa impact-nya ya buat saya. Apakah saya jago public speaking? Ya teman-teman silahkan nilai sendiri, tapi kalau secara pengalaman saya udah banyak banget presentasi, teman-teman. Nah, salah satu beberapa hal yang mau saya share, pertama, usahakan presentasi itu kurang dari 15 menit ya. Ini saya ada teorinya, jadi kalau lebih dari 15 menit itu orang nggak fokus, apalagi zaman sekarang. Orang tuh bahkan zaman sekarang nonton bioskop sambil nonton TikTok. Karena saking mereka mencoba untuk, bukan mereka ya, kita mencoba untuk mencabangkan pikiran, alias nggak fokus. Lebih dari 15 menit di teori tersebut, saya lupa di teori mana, kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar di bawah, itu orang nggak fokus. Kalau orang nggak fokus, ngapain kita ngomong? Jadi percuma kita komunikasi untuk menyampaikan pesan informasi, kalau dia nggak masuk ke dia, jadinya mubazir waktu untuk yang ngomong, mubazir waktu untuk yang dengerin. Jadi menurut teori tersebut 15 menit. Dan makin lama bukan berarti makin nyangkut. Jadi kalau kita nyiapin 100% 100 slide misalkan, secara umum ya, sekali lagi secara umum tergantung forum sebetulnya. Kalau forum akademik tentu berbeda, forum pemerintahan plat merah tentu berbeda, tapi secara umum 15 menit. Jadi makin lama ngomong bukan berarti makin nyangkut, teman-teman. Itu malah makin males. Kalau saya pribadi makin males. Dan ada idiom yang bagus, jadi kalau Anda mau presentasi 15 menit, persiapannya butuh 2 minggu. Ya, saya alami. Kalau saya mau presentasi yang singkat, jelas, padat, saya pasti latihan. Kalau saya ngisi kelas, ngisi webinar, saya pasti latihan. Entah seminggu atau 2 minggu. Saya ngejar 15 menit tadi. Tapi kalau teman-teman mau ngomong 2 jam, mau ngomong 1 jam, nggak perlu latihan. Ngomong aja, keluarin aja. Jadinya, keluarkan aja tanpa harus planning. Jadi itu idiomnya, kalau teman-teman mau presentasi 15 menit, latihannya 2 minggu. Kalau mau presentasi 1 jam, nggak perlu latihan. Jadi makin banyak latihan justru mempersempit, memperpadat si informasi yang ingin disampaikan. Itu tips 1. Tips 2, jokes. Ini jokes itu penting sekali. Dan nyambung ke yang selanjutnya, Anda harus tahu audiens Anda. Jokesnya seperti apa. Makanya kalau ustadz jokesnya ya belakangan, sekarang udah nggak terlalu musim mungkin ya. Jokesnya adalah punya istri 2. Ya itu jokes, tapi itu halal. Tapi jokes, tapi itu yang ngebuat, itu penting. Jokes itu penting untuk membuat orang engage, untuk membuat orang ngedengerin, itu penting. Jokes. Jadi kalau teman-teman ngomongnya datar aja terus tanpa ada selingan tanpa ada apa, itu memang nggak menarik buat audiens. Secara umum, sekali lagi tergantung audiensnya. Tadi saya ilustrasikan kayak mungkin forum hukum, forum plat merah, terus forum akademik mungkin tanpa jokes sama sekali sangat no problem. Terus tips lain, blocking tuh kayak kita di panggung ya. Jadi ini saya dapat juga dari kuliah ya. Jadi kalau kita mau nunjuk whiteboard gitu, kita misalkan whiteboardnya di kiri saya nih, berarti nunjukin tangan kiri nih kayak gini, bukan saya gini. Nah ini blocking, ini menutupi. Jadi katanya secara psikis ini nggak bagus untuk audiens, jadi kayak menutup diri gitu, katanya gitu. Dan itu saya masih saya lakukan sampai sekarang. Kalau whiteboardnya di kiri, saya tunjuk pakai tangan kiri. Kalau whiteboardnya di kanan, saya tunjuk pakai tangan kanan. Jadi saya terbuka seperti itu. Itu tips simpel banget, dan teorinya mungkin ada, dan mungkin teman-teman nggak tahu. Sangat mungkin teman-teman nggak tahu. Lalu empati. Ini nyambung ke know your audience. Jadi lihat audiensnya sekarang kondisinya gimana. Apakah sudah mulai bosan? Apakah kebingungan? Dan seringnya orang tuh kalau misalkan di suatu forum atau di suatu kelas, suatu webinar, kalau bingung tuh cenderung diam daripada nanya. Jadi dari 100 orang mungkin yang bingung dan nanya itu mungkin cuma 2 orang. Tapi kalau dari 100 orang dan semuanya engage, itu mungkin lebih kelihatan, nggak diam.
Jadi kalau teman-teman presentasi dan kebanyakan diam, hati-hati. Anda harus empati bahwa yang salah bukan audiens, yang salah adalah Anda. Dan hal seperti ini memang nggak mudah. Ini public speaking memang adalah hal yang underrated sekali lagi. Terus terakhir, ini tips singkat banget, yaitu tips tepuk tangan. Jadi kalau saya dulu waktu kuliah dulu ada namanya PJ tepuk tangan. Ini tips sebenarnya ada ya kalau teman-teman ikut perusahaan IO gitu memang ada. Jadi kalau ketika lagi webinar ada satu orang seakan-akan seperti peserta memang tugasnya adalah tepuk tangan. Tugasnya adalah untuk memulai tepuk tangan. Kalau tepuk tangan tuh merembet sama seperti kita menguap. Orang lain kalau ngeliat jadi pengen nguap juga. Kalau tepuk tangan, satu orang tepuk tangan, yang lain ikut tepuk tangan. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak bisa dipelajari, teman-teman. Hal seperti itu yang saya juga nggak tahu. Ya, alhamdulillahnya saya dapat ilmu itu ya dulu dan dipakai terus sampai sekarang. Dan balik lagi, public speaking ini underrated, padahal banyak tips-tipsnya bagaimana menyampaikan, mengkomunikasikan dengan baik. Jadi gitu. Jadi poin pentingnya adalah saya pembenaran aja bahwa saya buka kelas itu bukan yang paling jago, tapi ya alhamdulillahnya saya dikasih kesempatan untuk lebih bisa untuk berkomunikasi dengan efektif dengan teman-teman, menyampaikan apa yang disampaikan, mengkomunikasikan pengalaman saya, mentransfer pengalaman saya mungkin lebih baik daripada banyak orang lain. Karena yang jago jauh lebih banyak. Saya juga banyak teman yang jualannya jauh omsetnya di atas kita, tapi pas ditanya ngobrol, ya gitu, kebingungan. Jadi public speaking itu penting banget. Sekian aja, jangan lupa subscribe dan cek di bootcamp ya, cek sekalian saya jualan kelasnya itu, bootcampnya cek di ganirozaki.com kalau mau join bootcamp Ternak Toko. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.